Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhaimin selaku dosen pengampu dan juga teman-teman, ini saya melakukan presentasi via online ya, mencoba yang mungkin yang pertama kali. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendekatan Teologis Agama Islam. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, itu agama saat ini menjadi sorotan utama. Karena itu adalah sesuatu yang sensitif. Bayangkan saja pada zaman saat ini kita sedikit membicarakan agama, itu sesuatu yang sangat sensitif. Itu bisa memecah belah kelompok atau pihak-pihak yang istilahnya bersatu lah. Nah, untuk agama dijadikan kajian sendiri. Untuk teologis saya jelaskan nanti, ini masih di latar belakang. Untuk agama dijadikan kajian atau objek, nah itu Profesor Dr. Mukti Ali menyebutkan itu ada 5 bentuk, ada 5 objek. Yang pertama yakni scripture atau naskah-naskah atau simbol-simbol dari agama-agama. Misalnya ya naskah apa yang pernah dituliskan. Kemudian yang kedua yakni para penganutnya, pemimpin dan pemuka agama. Kemudian perilaku dan penghayatan para penganutnya sendiri. Nah, itu perilaku penganutnya itu sendiri bagaimana sih? Nah, itu objek yang kedua. Kemudian objek yang ketiga yakni ritus-ritus lembaga dan ibadat-ibadat seperti sholat, haji, puasa, perkawinan maupun harta dan waris. Nah, itu sendiri bisa dijadikan objek kajian. Kemudian yang keempat yakni alat-alat seperti masjid, gereja, peci, lonceng, dan alat-alat beribadat lainnya itu bisa dijadikan objek kajian. Kemudian yang kelima yakni kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi seperti mungkin kelompok Islam itu ada NU, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. Untuk yang Kristen sendiri itu banyak sekali, ada yang Kristen Katolik, Protestan, Buddha sendiri juga banyak sekali. Nah, itu adalah 5 objek kajian. Nah, seorang peneliti bisa meneliti dalam 5 bentuk objek kajian itu sendiri di dalam Islam. Nah, itu sendiri juga bisa dijadikan tesis untuk yang S2, untuk penelitian. Nah, untuk maksud dari penulisan makalah saya sendiri yakni adalah menjabarkan pendekatan secara teologis. Nah, meskipun masih banyak metode-metode atau pendekatan lainnya selain teologis, tetapi di tugas saya ini akan menjabarkan khusus yang teologis. Untuk perumusan masalahnya sendiri, itu yang pertama, apa yang dimaksud teologi itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana pendekatan teologi dalam studi Islam. Untuk yang ketiga, apa macam-macam dari pendekatan teologi dalam Islam. Nah, untuk yang pembahasan di bab kedua yakni definisi dari teologi sendiri, itu yakni di rumusan masalah yang pertama, teologi itu berasal dari bahasa Yunani yakni theos dan logos atau logi. Theos sendiri berarti adalah Tuhan, sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan. Kemudian logos sendiri yakni pengkajian atau penelitian, kajian-kajian. Jadi teologi yakni penelitian secara rasional segala sesuatu yang berkenaan dengan ketuhanan, keagamaan juga bisa. Jadi
teologi dari bahasa Yunani itu seperti itu maknanya. Kemudian teologi ini membahas masalah ketuhanan dengan menggunakan logika dan filsafat. Jadi dalam ilmu filsafat sendiri itu dianya berusaha menjabarkan secara argumentasi seperti keimanan itu apa, ketuhanan itu apa. Nah, itu ilmu-ilmu filsafat itu sendiri. Dianya itu berusaha mencari sesuatu yang sebenar-benarnya, yang benar-benar masuk logika, yang benar-benar masuk rasional gitulah. Nah, untuk rumusan masalah yang kedua, tadi kan yang rumusan masalah yang pertama yakni teologi itu apa sih, sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua yakni pendekatan teologi dalam Islam. Nah, Sayyid Hussein Nasr, ini tokoh apa saya juga nggak tahu, ini ada di buku yang saya temukan. Itu ada 4 prototipe keagamaan Islam, yaitu ini pendekatannya ya, pendekatan teologi itu sendiri itu beliau menyebutkan ada 4 tipe. Yang pertama yakni tipe fundamentalis, kedua mesianis, ketiga modernis, dan keempat tradisional. Nah, di sini saya tidak menjabarkan semuanya karena memang kalau saya jabarkan ini banyak sekali, bisa dicari lah nanti di internet atau apa, bisa banyak. Nah, tetapi dalam pendekatan teologis juga masih ada versi-versi yang lain, misalnya versi transenderis, mitologis, filosofis, doktrinasi, dan lain-lain. Nah, itu banyak sekali pendekatannya itu dalam teologi atau penelitian ketuhanan, keagamaan itu bisa sangat mempengaruhi penelitinya ataupun penulisnya. Jadi ya kita harus sangat berhati-hati dalam meneliti. Nah, intinya itu mereka punya kebenarannya masing-masing. Misalnya doktrinasi, dia berusaha membenarkan doktrin mereka itu gimana. Kemudian modernis, nah mereka itu berusaha untuk sebenar-benarnya. Nah, untuk yang ketiga yakni macam-macam atau ragam pendekatan teologis itu sendiri, ini di rumusan masalah yang ketiga, yakni yang terakhir, yakni yang pertama teologis itu ada macam-macamnya. Yang pertama teologis normatif. Nah, itu maksudnya apa? Teologis normatif ini yakni meyakini secara normatif, tekstualis, harus ada di Al-Quran dan hadis misalnya, seperti itu. Nah, tidak memandang dari segi asbab-asbabnya, sebab nuzulnya itu seperti apa, nah, relevan enggak, dan lain-lain. Mengklaim dirinya yang paling benar dan sesuai teks dan tidak menerima kritikan. Nah, ini tipikal penelitian atau teologi secara normatif. Dianya itu hanya berfokus pada teks. Nah, di dalam keagamaan sendiri juga ada yang tipikal kayak gini. Dianya hanya memandang secara tekstualis Al-Quran dan hadis. Dianya tidak memandang dari segi kualitasnya atau dari segi asbabun nuzulnya, kemudian relevan nggak kalau diterapkan pada zaman sekarang. Nah, untuk yang normatif ini cenderung kaku dianya, untuk teologis yang normatif. Yang kedua yakni teologis dialogis. Nah, maksudnya apa teologis dialogis ini? Itu yakni terbuka, berdialog dengan agama-agama lain tentang keimanan, ketuhanan, dan lain-lain. Terbuka dan menerima kritikan yang akan menghasilkan visi baru atau fatwa-fatwa yang baru yang relevan dengan sesuai zaman. Nah, ini dianya itu ibarat dianya selalu terbuka, selalu ingin berdialog, tetapi mungkin sisi buruknya dianya juga berusaha membenarkan, mendoktrin bahwa dirinya itu selalu benar. Mungkin dari segi
negatifnya menurut saya, yakni penulis itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, yakni teologis konversensi. Nah, ini teologis ini yang terakhir, macam-macam dari teologis ini, dianya melihat unsur-unsur persamaan dari masing-masing agama atau aliran, sehingga mereka dapat bersatu jadi satu umat beragama, menerima perbedaan. Nah, untuk teologis konversensi ini sendiri itu dianya itu menerima keberagamaan. Semisal kalau di negara-negara sendiri seperti negara kita Indonesia itu kan yang beragama itu kan beragam banget, banyak sekali, ada agama Islam, ada agama Kristen dan lain-lain. Nah, persamaan dari kita itu apa? Itu yakni keimanan. Kita meyakini sama-sama mempunyai Tuhan dan sama-sama beragama. Tetapi perbedaannya itu apa? Yakni kepercayaan. Kepercayaan kita itu berbeda-beda. Tetapi sisi baiknya dari teologis yang ketiga, yakni dari teologis konservensi ini sendiri, itu dianya menerima perbedaan dan mau hidup bersama. Nah, di negara kita apakah termasuk dari teologis yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Nah, dari kesimpulan saya sendiri, yakni penulis ini, saya cenderung yang lebih baik atau yang condong ke negara kita itu sendiri, yakni teologis yang konversensi ini sendiri, yang ketiga, yakni kita memang berbeda-beda, mempunyai kepercayaan sendiri-sendiri masing-masing, sama-sama mempunyai Tuhan, tetapi kita menerima perbedaan dan mau hidup bersama. Nah, itu salah satunya. Mungkin tidak lebih condong yang kedua atau yang pertama atau yang apalah. Kalau bisa kita memang hidup di negara itu memang menerima perbedaan dan mau hidup bersama-sama gitu. Mungkin itu dari saya sendiri. Untuk kesimpulannya sendiri itu di makalah sudah saya tuliskan, tetapi memang saya lupa harus apa tadi. Mungkin itu presentasi singkat dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.